kasih buat Umi yang telah bersedia meluangkan waktunya buat saya dalam melaksanakan tugas PPG saya pada hari ini tanggal Sabtu tanggal 23 September 2023. Mohon sekiranya Umi dapat membantu saya untuk mengerjakan tugas saya ini dengan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan. Terima kasih atas kesediaan Umi. Baik Umi, pertanyaan pertamanya, menurut Umi, apakah penyebab dari masalah anak yang suka mengganggu, memukul, dan tidak bisa duduk tenang saat kegiatan pembelajaran di sekolah, dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Baik Bu Norma, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, karena ini kan sering, mungkin bisa dikatakan rutinitas setiap tahun ajaran, pasti anak bergantian ya, yang suka mengganggu teman, yang suka memukul, ini tidak asing lagi di tengah kita. Nah, yang ini penyebabnya yang pertama di lingkungan dia. Apa yang pertama di lingkungan dia? Tentu orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat dengan beliau? Yaitu orang tuanya, baik neneknya, abang, adiknya. Nah, yang kedua siapa lagi? Lingkungan dia. Lingkungan apa? Tetangga. Nah, terjadi sedemikian. Mengapa dia suka memukul? Karena mungkin di dalam keluarganya orang tuanya mungkin suka memukul, ya kan? Melihat perkelahian, melihat keributan di dalam rumah tangga. Ini kita harus hati-hati. Mengapa kita harus hati-hati? Anak itu mencontoh, kita ini adalah model. Nah, apa tingkah laku orang tua di lingkungan beliau, di lingkungan sekitar dia? Dia mencontoh itu kejadian-kejadian. Nah, dia lihat lagi di lingkungan dia. Lihat lagi lingkungan kiri kanan, oh suka juga memukul temannya, maknya, bapaknya. Nah, inilah terbawa dengan anak. Umpamanya si Amir di rumahnya, ya kan, di dalam keluarganya dia minta jajan atau minta dibuatkan sarapan pagi. Nah, karena orang tuanya ada masalah rumah tangga dengan suami atau dengan papanya, teremosilah, terbawa lah, mama nggak mau buat apa, makan aja apa adanya, bawa aja kue apa adanya. Tentu Amir merasa kesal, dia nggak tahu masalah, tahu-tahu dia dimarah. Dibawalah kue apa adanya di dalam tasnya untuk bekal, ya, bekal untuk dibawa ke sekolah, dibawa. Tapi si Amir ini merasa kesal. Nah, apa si Amir mau tenang di dalam pembelajaran? Tidak mau. Kenapa? Dia sudah momok, dia sudah kesal. Kenapa? Dia tidak direspon dengan baik orang tuanya. Ya toh? Betul? Nah, masuk ke dalam kelas, mukanya, senyumnya nggak ada lagi. Karena dia sudah terasa kesal. Karena apa? Dia minta buatkan mie goreng, orang tuanya tidak mau membuat. Apa kata mamanya tadi? Kue apa ada? Kue apa aja? Bawa aja itu. Mama nggak sempat mau buat itu. Mama lagi kesel. Nah, sehingga dia membawa ke dalam kelasnya. Nah, waktu pembelajaran, ya kan? Waktu pembelajaran tadi dia merasa kesal sehingga dia suka memukul, suka mengganggu teman, tidak duduk tenang karena tidak konsentrasi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalahnya ini, Bu Norma? Caranya itulah pertama sekali. Mengapa di TK itu penilaian dari awal sampai akhir? Inilah tugas kita sebagai seorang guru. Melihat, lihat anak baru sampai, Assalamualaikum, mau nggak dia memalas salam kita? Atau dia dulu, Assalamualaikum Bu Guru. Seandainya anak tidak mau seperti itu, nah itu kita sudah tahu si Amir ini pasti ada suatu masalah. Di dalam kelas anak 15, kita lihatlah dari pertamanya perkembangan anak kita. Pertama awal masuk, mana yang kurang respon, mana yang tidak semangat. Nah, ini sudah di dalam, kalau guru yang profesional, dia sudah berpikir ini anak ada masalah. Nah, jadi setelah kita tahu ini anak ada masalah, bagaimana kita mengatasi anak? Ini anak kita rangkul dulu, kita peluk dia dulu.
apa permasalahan si Amir. Nah, jadi jangan kita marahkan anak ini, kita rangkul, kita pegang, ya kan? Jangan biar dia memukul temannya, kita peluk. Nah, kalau ada apa nih? Kenapa Amir selama ini tidak seperti ini? Amir biasanya baik-baik saja. Bu guru yakin pasti ada satu masalah. Nah, anak ini kita rangkul, kita peluk, kita tanyakan apa permasalahan yang tidak terselesaikan oleh si Amir di rumahnya. Sehingga dia akan mengatakan, aku kesal Bu Guru. Kenapa kesal? Mamaku marah. Aku tadi mau minta serapan mie goreng. Kata mamaku, mama nggak mau, mama lagi capek, mama lagi kesel. Bawa aja makanan yang ada. Nah, kasihkan pengertian sama anak. Nah, Amir, jangan seperti itu ya sayang. Bu Guru sayang sama Amir. Mungkin mama lagi lelah. Kita kasihkan pengertian terhadap anak. Sehingga kita rangkul, kita peluk. Insya Allah anak kita tumbuh lagi kepercayaan dirinya. Bahwa aku disayangi oleh Bu Guru. Aku tidak dikucilin. Begitu ya Bu Nur ya, kita rangkul. Oke? Baik. Kami pertanyaan kedua. Menurut di masalahnya ini anak sulit untuk mengendalikan emosinya. Kadang saat misalnya saat dia mau sesuatu di tangan teman tidak mau memberi, dia memukul atau tidak dia menangis. Apakah penyebabnya menurut Umi itu menurut Umi ini penyebabnya yang lain gitu, punya masalah yang lain. Terus bagaimana kita untuk mengatasinya? Nah, sama juga seperti tadi Bu Nur. Jadi pertanyaan pertama tadi itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, kan begitu Bu Nur. Dia tidak akan lepas, kan seperti itu. Mati dulu deh, oke? Lanjut. Ulang. Jadi Bu Nur, pertanyaan Bu Nur yang pertama itu berkaitan dengan pertanyaan kedua, sama yang seperti tadi, ya. Umi ulangi. Ya, mengapa anak sulit dalam mengendalikan emosinya? Ya, jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginnya, dia langsung memukul dan menangis. Ya, jadi ini sama. Karena apa? Terbiasa didikan orang tua juga. Karena apa? Orang tua selalu kalau anak sudah menangis, kan begitu. Sudah menangis, ya nak, pertama dilarang nih. Gak boleh pegang handphone. Nih contoh, Amir gak boleh pegang handphone, harus belajar, harus begono, kan begitu. Setelah Amir menangis, akhirnya diberikan. Berarti kan orang tua kan tidak punya tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, kan begitu, tidak konsisten. Kalau itu katakan tidak boleh, ya sama sekali tidak boleh. Supaya anak jangan bahasa kitanya, kalau bahasa Melayu mengke, jangan melo. Sehingga anak seperti ini tadi, orang tua tidak sampai hati karena menangis, akhirnya dikasih, ya kan? Karena dikasih inilah aku menangis, akhirnya orang tua aku ngasih juga. Besok kalau aku minta sesuatu, aku menangis lagi. Sehingga didikan dan didikan orang tua yang seperti ini, arahan orang tua seperti ini otomatis sudah menjadi kebiasaan si Amir. Nah, akan terbawa lagi ke sekolah, Bu Nurma. Akan terbawa ke sekolah. Nah, dia mengatakan ini nih, aku harus seperti ini juga. Aku akan buat juga apa yang terjadi di rumah dan akan terjadi di sekolah. Nah, inilah tugas kita sebagai guru. Bagaimana caranya? Nah, jangan ini kita samakan pengajaran kita dengan di rumah. Nah, kita guru lebih cerdas, lebih hebat, lebih pintar. Nah, ini kita sampaikan sama anak bahwa di sini di sekolah kita semuanya ini adalah punya sekolah. Mainan semua di sini adalah punya sekolah. Dan di sini itu kita gunanya awal pertama belajar, kita memberikan peraturan-peraturan Bu Nur, peraturan kelas. Umpama anak-anak di kelas kita ini, 1,
ada barang-barangan permainan, sarana dan prasarana yang di dalam ini maupun di luar adalah milik sekolah. Siapa boleh memakai, siapa boleh meminjam, boleh semuanya. Tuh, anak-anak tidak boleh berebut, tidak boleh mengatakan aku yang punya aku. Nah, tapi yang boleh bergantian. Siapa yang punya anak-anak? Itu sudah kita tanamkan kedisiplinan, aturan-aturan di dalam kelas. Tidak boleh berjalan, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh suka memukul teman. Itu harus setiap hari kita omongkan. Realitasnya seperti itu. Tidak boleh, jangan sekedar nanti Bu Norma tulis aja di dinding. Tapi tidak Bu Norma bacakan setiap hari. Dibaca dulu Bu Norma, baru kita terapkan. Kita sosialisasi, baru kita implementasikan. Seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah Bu Guru, ya, bagaimana cara mengatasi itu Bu Norma? Ya, bagaimana cara mengatasinya? Buatlah aturan, ya, dibaca setiap hari. Sehingga, halo anak-anak, kan begitu. Siapa yang suka memukul, siapa yang suka mengganggu teman, apa aturan kita? Boleh? Tidak boleh. Nah, kalau suka mengganggu teman itu, yang suka mukul-mukul itu siapa? Apa kata kita? Terus anak bilang, itu penjahat Bu Guru. Nah, kalau suka memukul penjahat. Nah, suka menangis, mengganggu teman, nanti penjahat. Di mana tempat duduk penjahat? Di dalam penjara Bu Guru. Nah, mau seperti penjahat, tinggalnya di penjara? Tidak. Di mana? Mau jadi anak pintar di mana? Di sekolah. Hebat. Begitu mengatasinya Bu Norma. Oke Bu Norma sayang. Dan menjalin kerjasama sama orang tua juga. Iya. Harus. Nah, jadi setelah itu apapun kejadian-kejadian kita jangan lupa. Nah, orang tua harus kita panggil. Ibu, mohon maaf, izin Mama, Papa. Ini kejadian-kejadian yang sudah terjadi di sekolah kita. Si Amir ini suka memukul, ya kan? Suka menangis. Nah, suka marah-marah sama temannya. Bu Norma mau tanya dulu, boleh kita jujur berbicara? Ada masalah di rumah. Kenapa? Kalau Mama tidak jujur, ini akan terjadi nanti seperti ini terus. Nah, sehingga mamanya akan menyampaikan, oh benar Bu Norma, dia keinginannya harus dituruti. Papanya suka kali menuruti apa omongan anak. Saya pun sering berperang. Nah, Bu Norma di sini bukan sekedar menyelesaikan permasalahan anak, tetapi orang tua pun kita selesaikan juga. Nah, ya kan? Jadi kita saling-saling bekerja sama dan saling berkolaborasi antara anak dan orang tua. Oke Bu Norma, baik. Selanjutnya Umi, untuk pertanyaan ketiga, ini ada hal anak yang kurang tertarik untuk belajar. Itu apa sih Umi penyebabnya? Ya. Umi lanjut nih pertanyaan ketiga. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah cara kita mengatasi masalahnya anak yang tidak tertarik untuk belajar? Terus bagaimanakah untuk kita menyelesaikan masalah tersebut? Nah, baik. Nah, ini berkait lagi pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya mengatasi anak yang kurang tertarik untuk belajar? Dia hanya ingin bermain. Yang jelas, penyebabnya ya. Nah, penyebabnya yang jelasnya ini yang pertama, ya kalau di dalam kelas gurunya kurang pandai membuat suatu kegiatan. Yang jelas gurunya kurang kreatif. Nah, jadi kalau gurunya kurang kreatif, kurang pandai mengolah satu alat-alat permainannya, anak akan bosan, anak akan muak. Ya, contoh. Nah, umpamanya nih main balok. Nah, kalau main baloknya mohon maaf hanya 4 biji aja baloknya, bagaimana anak tuh mau berkreasi? Nah, itu gunanya kita di sekolah itu. Anak harus memegang, harus menguasai balok itu 100 balok. Itu contoh ya.
Nah, 100 balok. Sehingga dia mau buat apa gitu. Kita buat nama masih si Amir. Nah, Amir nih mau buat apa dia? Kata Bu Guru, kita sekarang main balok. Ini kata Bu Guru. Nah, Bu Guru bilang, terserah anak-anak mau buat gedung yang mencakar langit. Bu Guru kan pandai ngomong tuh. Iya. Mau buat hotel, mau buat kolam renang, mau buat binatang. Sementara Bu Guru ngasihnya berapa? 10 balok. Nah, apa bisa anak berkreasi? Bingung. Bisa anak berinovasi? Ya bingung. Mau diapakan balok yang 10? Tetapi kalau Bu Guru sudah menyiapkan, sekolah sudah menyiapkan balok yang 100 buah dengan ada pendukungnya, aksesorisnya ya. Nah, umpamanya ada binatang, ada pohon-pohonan, rumah-rumahan, ada macam-macam. Untuk polisi itu rambu-rambu. Nah, anak-anak kan bisa membuat kreatif, dan anak-anak kan membayangkan, oh aku mau buat hotel, di dalamnya ada kolam renang, di dalamnya ada restoran. Anak kan bisa melihat, oh ya Bu Guru, saya sudah lihat Bu Guru keadaan seperti di pasar, ada orang jualan sayur. Nah, itu dia harus ada alat-alat yang mendukungnya. Jadi Bu Guru tidak bisa mengatakan buat ya nak, dengan 7 balok ini buatlah bebas. Ya tidak bisa. Bagaimana anak tertarik? Karena Pak Guru tidak bisa memberikan, mohon maaf, mencukupi alat-alat peraga yang di dalam kelas. Nah, begitu Bu Norma. Begitu juga dengan pembelajaran-pembelajaran lain. Guru tuh harus bisa kreatif. Mohon maaf, ini contohnya mengisi pola. Mengisi pola ini kan bisa bermacam-macam. Mau kita buat, boleh dari kertas, boleh dari daun-daun, ya kan Bu Norma? Apalagi ampas kelapa, ranting-ranting, biji-bijian, sesuai dengan guru itu adalah pemulung, ya. Jangan kita tuh mau kita mainkan kertas terus. Apa yang ada di lingkungan kita, kita pakai bahan alam di lingkungan kita. Itu yang dikatakan ruspak, ya. Ada yang di lingkungan kita tuh kita budaya gunakan. Jangan dilihat Bu Guru. Jangan Bu Guru tuh asik sibuk aja memakai. Mohon maaf, Ibu yayasan, Ibu kepala sekolah, tolong belikan alat peraga. Coba Ibu Guru tuh inisiatif. Bu Guru tuh bagaimana berkarya. Angkatlah yang ada di lingkungan, kerang-kerangan. Kebetulan di Dumai. Di Dumai ini kan kita lingkungan kita laut. Apa yang ada di laut? Kerang-kerangan, ciput, ya kan? Nah, apalagi banyak buah-buah, buah para, buah apa lagi? Yang merah-merah itu, buah naga, kalau bahasa kita buah nago. Itu bisa dimanfaatkan. Buah itu yang di jalan itu mahoni, biji salak, biji sawit. Itu dia lingkungan alam yang kita budayakan. Apakah anak, mohon maaf, kemarin mengisi pola dengan ranting, daun-daun. Oh, besok apa lagi? Ayo anak-anak, besok datang ya ke sekolah ya. Belajar apa Bu Guru? Kita bilangkan belajar, boleh. Main apa Bu Guru? Ya boleh. Nah, kita tetap mengisi pola umpamanya. Kalau kita memakai kurikulum 2013 ya Bu Norma. Tapi kalau kita memakai kurikulum Merdeka Belajar, nggak ada bahasa guru seperti itu. Kita memfasilitasi, kita melengkapi apa banyak alat peraga di sini. Apa yang diinginkan anak? Oh, kata anak, umpamanya kata si Siti, umpamanya saya pingin Bu Guru mengisi pola Bu Guru, tapi saya pakai yang lain Bu Guru. Nah, ini kan harus difasilitasi sama guru. Saya kepinginnya pakai apa Bu Guru? Sisa bukan ampas kelapa, kayu, ketaman kayu atau ketaman peraut, pensil. Nah, Bu Guru kan jangan dibuang itu. Pensilan, peraut pensil itu kan bisa anak untuk menempel. Jadi tugas Bu Guru ini rautan pensil, ini rautan ketaman kayu. Bu Guru sudah letakkan di dalam kelas. Anak memilih. Nah, itu yang dikatakan merdeka belajar. Apakah anak membosankan? Apakah anak menangis? Bu Guru akan datang. Besok belajar apa lagi Bu Guru? Kami mau cepat pagi-pagi mau datang.
Paham Bu Guru? Jadi gurunya harus Kreatif. kreatif. Oke Bu Norma. Oke, terima kasih Umi. Anak yang bisa menyebutkan apa maksudnya nih? Baik Pak Umi, untuk pertanyaan berikutnya Ya, ini mengenai ini anak itu bisa dia menyebutkan huruf abjad, bisa. tetapi dia tidak mengenali bentuk huruf itu sendiri. Hmm. Nah, contohnya misalnya ada seorang anak ditunjukkan oleh ibu guru ini huruf A gitu kan nih. Nanti minta dia huruf B gitu kan. Dia kokoh dengan pendirian dia. Kalau ini huruf A, nak B Bu, B gitu katakan. Jadi dia kadang huruf A yang lain pun disebut guru dia terus apa diucapkannya itu aja dia ingatnya itu disebutnya Umi. Jadi itu sebenarnya penyebabnya apa ya Mi? Apakah penyebabnya mungkin dari anak atau ibu guru? Bagaimana Mi? Terus bagaimana kita untuk Mengatasinya? Iya. Jadi Bu Nur, ini berkaitan lagi ini. Berkaitan pertanyaan Bu Nur yang 1, 2, 2, ketiga, 3, keempat. Ya Bu Nur, yang jelas di sini kita kan mengajarkan anak ini kan sering kan begitu lewat nyanyian, mungkin lewat cerita, bercakap-cakap, kan banyak metode-metode yang kita laksanakan di sekolah. Mungkin kita lewat media. Nah, ini lagi. Mengapa anak bisa seperti itu? Untuk dia bernyanyi, dia hafal, ya, mengenal huruf, tetapi setelah ditanyakan mana yang huruf A, nah anak mengatakan itu bukan A. Yang pertama bisa dikatakan kurangnya penguatan guru, ya, memberikan belajar terhadap anak itu dengan banyak gaya, mengenalkan angka-angka ini setelah lewat nyanyi nanti seperti apa lagi. Contoh, apalagi sekarang kita harus penguatan literasi dan numerasi. Setelah kita, ya, mengapa Umi bilangkan kekurangan dari guru? Ini guru lagi nih. Jadi guru ini dituntut lagi bisa apa? Kreatif. Bukan hanya lewat lagu saja. Tiba-tiba ditanyakan, nah ini huruf-huruf apa? Hurufnya nggak ada. Ya. Sementara hurufnya nggak ada, alat peraga nggak ada. Kita di TK ini, Bu Nur, jangan dikatakan kita tidak boleh anak diajarkan membaca atau menulis, boleh. Tapi seperti apa teorinya? Seperti apa caranya? Ya, jangan kita seperti di SD, di SMP. Nah, seperti mohon maaf di sekolah TK Asnur ini contoh salah satu. Setelah kita bernyanyi tentang abjad-abjad, anak-anak itu pertama masuk saja, anak ini kita pahamkan dia dulu suka membaca. Suka membaca bukan begini ya contohnya. Ini ayam, ini enggak. Bukan begitu, ini Budi, enggak. Tetapi yang pertama dulu, itu di sekolah itu, di TK Asnur, itu kita lihat ada perpustakaan mini. Nah, perpustakaan mini ini di mana taruhnya? Itu di pojok-pojok. Jadi anak baru sampai, bukan permainan yang dilihat dulu. Bagaimana anak ini supaya bisa menarik minat baca, minat dia literasi. Lihat, buka buku di pojok. Walaupun dia belum bisa baca, tapi dia sudah lihat sampulnya saja. Oh, ayam lagi berteman dengan harimau. Dia lihat dulu gambar. Kan sudah menarik. Betul? Nah, mungkin bisa ke perpustakaan. Nah, oh ini anak boleh mau membawa bukunya sedang bermain, dia sedang main seluncuran, dia sedang main buayan, dia main bundaran, dia mau tangga menyemut, dia boleh bawa buku. Nah, yang intinya itulah trik-trik kita supaya anak bisa mengenal huruf. Pertama minat dia dulu. Minat baca dia dulu. Baca tadi seperti yang Umi bilang, bukan membaca seperti anak SD lancar ya, tapi dia bisa membaca gambar, dengan apa yang dilihat gambar itulah yang dia ceritakan. Nah, jadi ada trik-trik kita mengajar anak bisa menulis dan membaca. Nah, setelah itu nanti mungkin kita buat pola dulu. Nah, contoh umpamanya pola yang mudah-mudah, jangan susah. 4 kata dulu. Bola. Kita buat gambar bola. Ya kan? Baru kita tulis lagi bola. Nah, bola ini boleh juga pakai titik-titik dulu. Kalau anak awal kan begitu. Nah, tulisan huruf besar kita dampingi dengan huruf kecil.
Ya, dengan apa? Dengan kartu-kartu huruf. Jadi jangan diajarkan beliau dulu menulis. Tidak, mungkin kita punya lagi huruf. Nah, di TK Asnur itu kan disuruh tuh dengan kepala sekolahnya. Satu anak itu berapa abjad? Berapa abjad? 20 berapa abjad? 26. Nah, 26 kalikan 5. Berapa banyaknya? Berapa banyaknya? Berarti 30-an ya. Lebih ya. Nah, satu anak saja berapa tadi? Ya, 30-an. Nah, di situ anak memiliki kartu abjad yang banyak. Di situ disuruh anak dulu, ini bola. Mana huruf B? Nah, disusun, disamakan sama beliau dulu, sama si anak ini dulu. Menyusun huruf dengan tulisan tadi. Kan begitu. Supaya anak jangan memomokkan. Dengan ada kartu huruf, ini ada alat peraganya, ini ada tulisannya. Dia baca gambarnya. Dia baca gambarnya. Pintar Bu Nona. Jadi seperti itulah trik-trik anak supaya dia bisa menarik. Dan apabila bu gurunya bertanya mana huruf A, ya kan? Kan begitu, dia sudah tahu. Karena sudah banyak. Ini dengan huruf awal ini A, ayam. Iya. Yang tadi huruf A. Iya. B, Iya. bola. Bola. Nah, seperti itu. Sehingga apapun bentuknya nanti dia tidak akan lagi, mohon maaf, dia tidak akan bisa dikatakan dia tidak bisa. Saya atau Umi selalu mengajarkan ya kan kepada guru-guru, kita guru harus kreatif. Bagaimana anak bisa minat belajar? Ciptakanlah dengan macam-macam alat peraga yang bisa inovasi terus, pembaruan terus supaya anak merasa gini, besok belajar apa Bu Guru? Besok kita main apa Bu Guru? Ya, datang ke sekolah. Tunggu, Bu Guru akan menciptakan permainan sangat luar biasa sekali. Nah, itu dia kepada gurunya juga. Dengan catatan berikan kemerdekaan kepada anak. Oke Bu Nona. Oke Umi. Apa Bu Nona puas dengan pertanyaan Umi? Puas dengan jawaban Umi. Nah, kalau tidak puas boleh bertanya lagi. Oke, bilang nih puas sekali Terima dengan kasih. jawaban yang Umi berikan. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Umi, udah Ya. meluangkan waktunya. Apa yang Umi sampaikan sangat bermanfaat bagi saya, dapat menambahkan ilmu saya, dapat pencerahan. Mungkin ini yang dapat saya yang cukup ini yang saya sampaikan kepada Umi. Sekali lagi terima kasih. Maaf atas kekurangan saya atau bahasa saya yang tidak mengenakan atau yang nggak pantas. Berkenan. Tidak berkenan bagi Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu.